Wah, ini ada yang lagi di terowongan ini, teman kita ini. Coba diganti dulu. Nanti disangka digorong-gorong kan, nggak seru ya. Wah, ini ada yang digorong-gorong nih, apanya, magangnya. Hmm, ini ada yang double ya, joinnya double, Mariana ini. Oke, oke. Nah, kita mulai aja ya, teman-teman. Selamat sore semuanya. Saya akan share screen terlebih dahulu tentang materi yang mau saya sampaikan. Oke, harusnya kelihatan ini slide saya. Kalau belum kelihatan, tolong dihidupkan dulu apanya, handphone atau laptopnya ya. Mungkin laptop Anda mati, makanya nggak kelihatan. Oke, baik. Thank you sudah hadir teman-teman semua. Ini kalau yang saya lihat dari CIS ya, dari CIS teman-teman ini pada MBKM yang saya perhatikan, kemudian mengenroll kuliah PBDSI. Nah, kuliah PBDSI ini akan kita mulai start next week. Jadi saya perlu nge-kick off apa namanya, prosesnya ya. Saya perlu menginformasikan prosesnya. Oke, baik, saya starting ya teman-teman. Nah, untuk kuliah PPDS ini saya ceritakan terlebih dahulu ya asal muasalnya. Ini mata kuliah tentang apa sih? Nah, mungkin mungkin Anda belum pernah diceritain ya tentang dongeng semacam ini. Jadi pada intinya em, seperti mungkin teman-teman juga ketahui kalau di ITDL ya, SI salah satu prodi computing. Nah, salah satu targetnya SI itu adalah data analytics. Jadi itu strong point-nya SI. Tapi meskipun itu strong point-nya SI, kita tidak menutup diri untuk sharing our strong point kepada yang lain, termasuk ke yang non computing. Yang teman-teman kan non computing ya prodinya, meskipun ada mata kuliah computingnya, tapi sebenarnya core prodinya kan sebenarnya non computing. Nah, kita mau share. Nah, kita share dengan kedalaman yang tidak sedalam kalau teman-teman di SI. Jadi takarannya kita sesuaikan, kira-kira gitu ya. Jadi dosisnya kita sesuaikan dengan eh, nature teman-teman yang bukan computing, yang non computing lah, gitu ya. Jadi fundamental aspeknya mungkin apa berbeda, ya. Tentu saja akan berbeda dengan yang computing. Jadi takarannya ini kita sesuaikan sehingga meskipun teman-teman non computing, teman-teman bisa starting apa namanya knowledge ya, jadi starting knowledge menuju ke data analytics. Meskipun sebenarnya ini masih entry ya, jadi masih panjang perjalanan kalau mau jadi data analis yang beneran gitu ya. Oke, kira-kira idenya seperti itu. Jadi kita propose ini kegiatan ini atau mata kuliah ini untuk bisa diklaim sebagai bagian dari MBKM. Nah, em, kenapa kita sekarang membuka diri? Nah, kemarin-kemarin itu kan kita sebenarnya belum membuka diri ya untuk PBDSI dijadikan kalau teman-teman kan modelnya pakai ekivalensi. Nah, belum kita buka gitu. Meskipun semester kemarin ada dari kakak kelas Anda atau abang kelas Anda, saya lupa, itu yang minta ke PBDSI di rekognisi gitu ya. Nah, setelah kita cek sebenarnya nggak cocok atau sebenarnya nggak qualified untuk kita berikan nilai atau nggak cukup lah ya knowledge-nya untuk kita bisa katakan apa namanya boleh direkognisi ke BPDSI. Nah, oleh karena itu supaya bisa bagaimana caranya kan gitu ya. Kan solusinya adalah kita eh, apa namanya cari meeting point-nya. Ya, meeting point-nya adalah kita sediakan materinya supaya teman-teman bisa belajar mandiri kalau misalnya di tempat teman-teman magang gitu ya atau teman-teman
studi independen misalnya, itu totally nggak ada kaitannya dengan PBDSI atau nggak ada kaitan dengan data gitu ya. Nah, jadi kita sediakan materinya komplit, teman-teman bisa belajar mandiri, terus nanti bisa asesmen mandiri juga, bisa latihan mandiri juga, sehingga nanti nilainya bisa teman-teman klaim sebagai bagian dari rekognisi kegiatan MBKM yang teman-teman lakukan. Idenya sih seperti itu ya, mulia sekali ya, luar biasa. Oke, lebih lanjut ini kita akan promote juga kuliah ini, bukan hanya untuk ITDL, tapi kita plan untuk membuka ke yang lebih luas lagi ya, misalnya ke pendidikan tinggi atau perguruan tinggi lebih tepatnya yang ada di sekitar ITD tapi bukan komputing, kan banyak ya. Nah, itu kita akan buka ke sana, tapi untuk starting kita sekarang itu kita akan buka ke internal ITD aja. Jadi itu asal muasalnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian apa yang kita apa namanya coba usulkan. Jadi kita kemarin ajukan kegiatan ini atau mata kuliah ini ke Kemdikbud, ya, ajukan ke Kemdikbud menjadi salah satu luaran, gitu ya, menjadi salah satu luaran yang bisa direkognisi juga oleh Kemdikbud. Jadi nanti ini menjadi salah satu bagian yang bagus ya untuk kita akreditasi, baik untuk MR yang teman-teman asal teman-teman maupun SI dan termasuk fakulti kita. Jadi fakulti teman-teman dan ITDL secara apa namanya secara umum ya. Jadi itu target kita. Nah, apa yang kita coba tawarkan ke Kemdikbud sehingga diterima apa namanya mata kuliah ini? Yang pertama kita akan coba seluruh kegiatan pembelajaran itu lewat LMS. Nah, LMS yang akan kita pakai itu bukan e-course ya teman-teman. LMS yang akan kita gunakan itu namanya adalah Spada. Nah, Spada ini miliknya Kemdikbud. Nah, kenapa perlu lewat Spada? Supaya bisa dibuktikan bahwa, oh ya, terjadi pembelajaran lewat LMS. Nah, kalau kita pakai e-course kan Kemdikbud nggak bisa masuk ya, teman-teman. Jadi, solusinya adalah kita pakai punyanya Kemdikbud, jadi Kemdikbud bisa lihat prosesnya dan bisa mensupervisi. Nah, jadi seluruh kegiatan pembelajaran, target kita adalah fully asinkronus. Jadi benar-benar nggak ada manusia yang disebut dengan dosen di sana. Jadi Anda akan berinteraksi dengan mesin, berinteraksi dengan LMS. Itu target kita. Nah, meskipun demikian, teman-teman nanti tetap diminta untuk berinteraksi antar mahasiswa. Ya, jadi interaksi antar mahasiswa nanti akan ada apa namanya discussion topics di mana teman-teman akan diminta untuk contribute, ya, berkontribusi, merefleksikan knowledge yang teman-teman sudah tangkap. Misalnya nanti ada sebuah materi X misalnya, ya, misalnya tentang introduction database konsepnya. Nanti teman-teman memberikan feedback. Oh, saya udah belajar ini, belajar ini, belajar ini. Nah, feedback ini tidak akan menjadi nilai ya teman-teman, tidak akan jadi nilai, tidak akan jadi misalnya, oh kalau dia mengisi cocok banget dengan materi nilainya 100, nggak ada. Jadi refleksi ini digunakan untuk mengingatkan teman-teman, oh ternyata saya udah mampu loh, ternyata saya belum mampu loh, gitu ya. Lebih seperti itu sih. Jadi em, nggak perlu apa namanya sebetulnya, apa namanya bohong gitu ya, nggak perlu menulis hal yang enggak sebenarnya. Jadi malu saya ini nanti saya bilang saya nggak ngerti apa-apa, em, dilihat teman-teman jelek nih image saya. Padahal kan saya juga lagi suka sama si Anu. Nanti harga diri saya jatuh, pecah. Nggak apa-apa, tuliskan aja. Jadi apa yang teman-teman pahami, yang teman-teman nggak pahami, tuliskan juga. Jadi nanti ada discussion topiknya seperti itu. Jadi hanya untuk refleksi. Refleksi ini kemudian nanti akan kami gunakan untuk perbaikan next cycle. Jadi misalnya teman-teman akan cerita, wah ini video pembelajarannya terlalu bagus, saya jadi nggak fokus nih, salfok, saya jadi ngeliatin dosennya terus ketimbang materinya. Oke, besok mungkin kita pakai masker. Nah itu contoh maksud saya improvement yang kita bisa gunakan, gitu ya. Jadi berikan feedback. Kemudian nanti kita juga akan menggunakan sebuah platform pembelajaran untuk assessment lebih tepatnya, menggunakan platform yang kita create sendiri. Jadi kami yang create sendiri namanya Psikolab.
Jadi teman-teman akan belajar nulis query di sana, otomatis akan langsung dinilai. Jadi teman-teman kasih query, terus nanti dia akan teman-teman execute, teman-teman lihat hasilnya, execute lagi, lihat hasilnya. Demikian terus-menerus sampai sampai benar. Ya kalau nggak benar ya nilainya zero gitu ya. Sesimpel itu. Tadinya kita mau menggunakan GitHub Classroom, cuman kayaknya akan terlalu teknikal buat teman-teman yang non computing. Jadi, wah gimana nih? Nanti kalau kalau kita nggak punya platform untuk bisa automatically grade your assessment itu susah. Kita nggak punya bukti bahwa teman-teman itu udah bisa secara teknis. Akhirnya kita kembangin platform ini seminggu jadi, gitu ya. Jadi teman-teman bisa akan gunakan ini. Tapi sekarang masih dalam proses ini ya, testing ya. Jadi sekarang ini masih masuk fase testing. Jadi teman-teman belum bisa actually gunakan em, apa namanya in real life. Tapi hopefully next week kita udah bisa ya. Nah, kemudian inovasi yang kita coba kembangkan, yang pertama modulnya digital semua. Jadi teman-teman, kita akan supply dengan digital modules, termasuk nanti materi ini ya, bukunya. Ya, buku teman-teman bisa cari nanti dari internet tuh bukunya banyak sekali. Cuman kita hanya akan kasih poin-poinnya, ya, poin-poinnya. Jadi teman-teman bisa refer ke sana. Kemudian self-directed, self-paced. Jadi teman-teman, kita nggak akan atur teman-teman mau belajar materi yang mana duluan. Lompat-lompat gitu boleh, ya, lompat-lompat gitu, suka-sukanya teman-teman boleh. Tapi tentu kita berharap dari atas ke bawah ya. Jadi itu flow-nya supaya knowledge-nya itu terbentuk itu pelan-pelan gitu ya, nggak langsung tiba-tiba jebret gitu ke bawah gitu ya. Jadi ibaratnya ya nggak langsung merit lah gitu ya, lewat martupol dulu kan nggak lucu lah langsung langsung merit ya. Oke, idenya seperti itu, fully asinkronus, jadi teman-teman nggak akan ketemu sama kita, jadi kita tidak akan ada Zoom meeting, tidak ada Zoom meeting, terus nanti ada automation apa namanya assessment yang sifatnya menggunakan platform Psikolab ini. Nah, itu yang kita promote. Nah, apa nih yang kita perlukan untuk bisa kuliah ini sukses gitu ya. Nah, ini ada beberapa step. Yang pertama adalah teman-teman perlu memeriksa data diri masing-masing ya. Ya, kalau Anda mau memeriksa data diri pacar Anda, ya silakan aja boleh. Tapi yang penting adalah cek dulu data diri masing-masing. Di PDDikti nanti ini ada linknya. Ini slide-nya nanti akan saya drop ya, teman-teman bisa bisa cek and recheck, bisa apa namanya, nggak usah diketik manual ya, teman-teman bisa klik, teman-teman juga bisa search ya di Google atau di Bing. Nah, nanti teman-teman cara ngeceknya di sana di kanan atas itu nanti akan ada search, kemudian akan muncul form semacam ini ya, kurang lebih ya. Kemudian teman-teman klik pencarian spesifik. Jadi di sana ada pencarian spesifik kalau teman-teman perhatikan ya. Bentar. Di sana saya kasih anotasi dulu nih biar kelihatan. Ini ya. Jadi ada pilih sorry, ini yang di atas ya. Jadi ada pencarian spesifik, teman-teman klik di situ. Lalu silakan diisi dengan data dirinya. Data diri Anda ya. NIM-nya, kemudian nama. Ini Monica, Monica ada sini? Ada Monica? Ada Pak. Oh iya. Oh iya, Monica ada ya. Ini Monica dengan siapa nih? Enggak, sama siapa. Enggak dengan siapa ya, belum ya. Nah, soalnya namanya Monica. Monica dengan siapa nih? Nah, terus perguruan tingginya Anda set ya, Anda search di situ, kemudian dicontreng captcha-nya, lalu teman-teman cari. Nah, ketika teman-teman search itu nanti akan muncul kira-kira bentuknya akan seperti ini. Jadi akan muncul data diri Anda. Ya, ini namanya siapa, perguruan tingginya apa, prodinya apa. Ini harus muncul. Kalau ini nggak muncul, please let me know. Beritahu kita. Langsung aja drop di WA group. Ya, silakan. Mohon untuk tidak japri. Langsung aja drop. Pak, ini saya nggak ada data diri saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak usah malu. Kemudian kalau teman-teman nanti klik namanya, bukan namanya ya, nama Anda ya, Monica misalnya, harusnya muncul yang bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, ini detailnya. Oh, si Monica itu begini, 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 begini. Jadi teman-teman bisa kalau mau stalking kualitas calon ibu dari anak-anak Anda atau bapak dari anak-anak Anda bisa lewat sini ya. Oh, kualitas si kawan ini begini, gitu ya. Jadi silakan dicek.
harus muncul. Kalau nggak muncul, please let me know. Oke, silakan drop langsung di WA group. Jangan japri. Oke. Nah, setelah tadi terverifikasi bahwa Anda terdaftar di PD Dikti, next step-nya adalah kita harus daftar ke platformnya LMS-nya Kemdikbud ya, namanya Spada. Jadi nanti linknya ya, saya akan berikan juga nanti slide ini, jadi teman-teman bisa klik. Nah, teman-teman register di sana. Kalau belum pernah register, kalau udah pernah, that's okay. Kalau belum pernah, silakan Anda register. Nah, pada saat teman-teman register, make sure ini informasinya benar, ya pas akurat gitu ya. First name, last name, kemudian occupation itu kan mahasiswa ya Anda ya. Kemudian NIM-nya, make sure itu benar, terus phone-nya juga make sure itu benar. Email, nah ini khusus untuk email, gunakan mail Dell Anda, mail students Anda. Ya, jangan sampai salah. Kalau salah nanti teman-teman akan kena reject. Dan kalau kena reject, itu recovery-nya lama sekali karena kita harus kontak Kemdikbud dan seterusnya itu panjang sekali birokrasinya. Jadi sebaiknya make sure datanya benar sebelum teman-teman register. Ya, termasuk dengan departemen atau ini prodi ya sebenarnya, kemudian dan lain-lain. Simple as that ya. Jadi make sure teman-teman melakukan ini. Nah, kapan kita expect teman-teman selesai melakukan pendaftaran? Kita expect besok. Jadi besok Anda harus sudah mendaftarkan diri ke sini, gitu ya. Jadi nanti saya akan minta Anda nulis di grup nama Anda yang sudah mendaftarkan diri ya, NIM nama, gitu ya. Paling lama besok. Tapi kalau Anda daftar sekarang ya, that's even better. Oke, step yang ketiga, nanti setelah teman-teman enroll di sana, teman-teman akan ada approval. Nah, setelah ada approval, teman-teman akan kita minta untuk ngenroll ke mata kuliah PBDSI yang ada di sana, yang ada di Spada tadi. Nah, untuk link ke PBDSI akan kita kasih tahu ke Anda Kamis besok atau mungkin Jumat ya. Jadi kita akan lihat prosesnya seperti apa karena kita perlu sinkronisasi data ke sana dan itu takes time. Jadi mohon bersabar, we'll let you know kapan Anda bisa enroll ke sana. LMS Pada ini sebenarnya kayak e-course kita ya. Jadi Moodle juga ya, berbasis Moodle. Jadi saya pikir teman-teman nggak akan overwhelm ya, nggak akan bingung di sana ya. Pasti akan simple banget. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk course ini kita plan untuk starting next week. Jadi next week kita akan lihat timingnya untuk opening course-nya. Jadi mulai minggu depan kita expect teman-teman sudah mulai bisa belajar mandiri. Nah, kapan close-nya? Kapan tutupnya? Ya, tutupnya pada akhir semester akademik kita ya. Jadi nanti di Desember itu kalau nggak salah, minggu kedua ya kalau nggak salah. Tapi teman-teman bisa menyelesaikan sesegera mungkin. Jadi misalnya, oh saya mau 1 minggu ini mewakafkan waktu, jiwa dan pikiran saya hanya untuk mata kuliah ini biar selesai langsung. Bisa. Ya, jadi dalam 1 minggu teman-teman bisa langsung selesaikan kuliah ini, bahkan sampai UAS-nya juga sampai bisa. Gitu ya. Jadi plan kita seperti itu kira-kira. Nah, ada pertanyaan teman-teman bisa disampaikan. Kalau ada yang belum jelas, silakan. Gak ada, cukup clear ya, teman-teman. Coba nih saya tanya dulu satu nih. Yuni, siapa namanya nih? Yuni Sarah. Oh, Yuni Sarah nih. Iya, Pak. Nah, Yuni Sarah, bener kan? Gimana? Ada yang Anda belum pahami? Untuk saat ini cukup jelas, Pak. Akan tetapi, Pak, untuk PDF-nya boleh dikirim nggak, Pak? Ya, nanti saya drop di grup ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sip. Coba kita tanya satu lagi ya untuk verifikasi. Ini Monica nih, yang dari tadi Monica. Iya, Pak. Ya, gimana Monica?
Udah siap ya? Untuk saat ini cukup jelas, Pak. Jelas ya, sip. Anda MBKM di mana ya, Monica? Di perusahaan Ralali, Pak. Oh, Ralali. Ngapain tuh? Jobnya apa? E-commerce, Pak, perusahaan e-commerce. Enggak, maksudnya job desk Anda apa di situ? Oh, business development, Pak. Oke, business development-nya masih align dengan MR ya. Iya. Oke, sip. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya assume semuanya sudah paham. Nanti saya akan drop ini slide-nya ke grup. Saya pikir cukup ya, teman-teman. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Semoga MBKM-nya sukses. Dapat apa namanya? Honor. Dapat honor. Bisa jajanin pacarnya atau mantan suami masing-masing. Oke, saya pikir cukup. Saya tutup ya. Sampai ketemu lagi next time. Ciao. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.